Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik sahabat MK, mari kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komariah tentang takut memutuskan. Anda yang punya pengalaman tentang hal ini atau masih merasakan hal tersebut, atau mungkin terhadap putra-putri Anda melihat kok kayaknya anak saya agak gamang ya ketika ingin memutuskan sesuatu. Apa ya kira-kira alasannya? Anda boleh sampaikan. Baik, kita ingin coba gali dulu nih Pak Wasmin, Bu Lilis, dari awal. Kan ada orang yang kenceng begitu ya, tanpa ragu memutuskan sesuatu, meskipun kadang-kadang juga banyak hal yang jadi problem, tapi setidaknya dia pinter sekali, dia tangkas sekali untuk memutuskan sesuatu. Tapi di sisi lain ada juga banyak orang yang tadi takut ketika akan mengambil sebuah keputusan. Akar masalahnya kalau ditinjau menurut Pak Wasmin dan Bu Lilis, dari mana asalnya? Bisa jadi tidak terlatih saja kan Cikri untuk Tidak terlatih saja ya. Karena ini emang kan butuh latihan. Tidak Oh, iya. mungkin orang tiba-tiba bisa memutuskan begitu saja kalau tidak terbiasa latihan. Dan emang awalnya kan ketika kita latihan ini kayak fungsi otak itu seperti yang jembatan itu ya Pak Wasmin. Membuat jembatan dulu gitu kan lama. Nanti kalau sudah jembatannya sudah terbentuk, kerjanya gampang. Jadi sebenarnya simpel aja. Jadi karena kurang latihan aja, tidak pernah terbiasa, sangat independen. Jadi akhirnya udah nanti juga ada yang ngebantu. Ya udah nanti juga ada yang memutuskan, orang tua. Nah itu makanya emang ini si ilmu ini tuh bisa dilakukan oleh siapapun itu. Yang penting kuncinya satu, mau latihan. Mau latihan ya. Ya, dan nanti latihannya dimulai dari mana? Ini ada 7 tahap ya. Ada 7 tahap bagaimana orang tua melatih anak untuk berani memutuskan. Karena kalau misalnya gini, udah latihan aja, tapi nggak ada tahapannya atau nggak ada caranya juga bingung. Nah nanti ketika latihan gimana caranya? Ayo sekarang kita bahas di 7. Ini tingkatan atau nggak harus tingkatan? Ini bertahap boleh ya? Ya berarti bertahap ya. Bertahap itu tingkatan kayak itu ya, kayak apa sih namanya, tangga ya? Sistematis ya. Sistematika membuat keputusan. Iya, dan ketika orang memutuskan itu sebenarnya dia juga sedang belajar untuk kognitif juga loh, sistematika. Betul. Gitu. Karena memang seperti aja kemarin ketika saya membantu pemuda yang memutuskan ketika dia mau pindah jurusan, saya bantu dia mendefinisikan ya, apa itu yang disebut dengan masalah. Karena tahap pertama sebelum kita memutuskan, kita harus bisa mendefinisikan masalah. Ketika saya tanya masalah, jadi masalah kamu itu apa? Atau sebelum kita bicara tentang masalah kamu, masalah itu apa? Masalah itu yang menghambat, masalah itu yang menghalangi, masalah itu yang menekan. Oh itu bukan. Masalah adalah ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kamu sekarang masalah dengan jurusan kamu karena kamu punya harapan jurusan lain, sementara kenyataannya kamu jurusan ini. Kalau kamu nggak berharap, kamu nggak akan punya masalah sebetulnya. Kalau udah nerima aja gitu ya, nerima aja, wong juga rezekinya di sini, kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Makanya kita kemarin diskusi dari definisi masalah dulu. Jadi kalau gitu masalah positif atau negatif? Saya tanya ke dia. Negatif. Enggak, masalah negatif positif tergantung harapannya. Jadi kalau gitu kita masalah terbagi dua, ada masalah subjektif, ada masalah objektif. Masalah objektif adalah masalah yang emang ada secara realitas. Saya contohkan misalnya handphone Pak Wasmin ini baru dicas, tiba-tiba ngedrop, baru 1 jam baterainya habis, padahal dari full. Nah ini masalah subjektif atau objektif? Kata dia objektif, ya betul. Ini masalah objektif karena benar-benar ada masalahnya di handphone ini, baterainya ngedrop. Betul. Tapi yang ini nih, Pak Wasmin baterainya bagus, dipakai juga normal biasa. Tiba-tiba Pak Wasmin meeting dengan kolega, dan koleganya handphonenya canggih, edisi terbaru dengan merek yang sangat prestis, iPhone 12 nanti yang mau keluar. Yang baru keluar nih, September mulai diumumkan nih.
tiba-tiba pulang meeting Pak Wasmin jadi ada masalah dengan handphone. Oh. Gitu. Handphone jadi jelek itu. Nah, itu masalah objektif subjektif. Boleh jadi subjektif ya. Betul. Betul, karena tiba-tiba Pak Wasmin punya masalah dengan handphone karena muncul harapan baru. Ada harapan di situ, yaitu pengen punya handphone sehebat handphone kolega. Gitu. Iya. Realitasnya handphonenya masih begini. Kenyataannya sih secara fungsional handphone ini nggak ada masalah. Betul. Nah, makanya ketika kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus punya kemampuan mengidentifikasi masalah. Kemampuan mengidentifikasi masalah tahap pertamanya adalah kemampuan mendefinisikan apa itu masalah dulu. Masalah adalah ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi masalah itu pasti statementnya terbagi dua. Ada statement harapan, ada statement kenyataan. Gitu. Coba semua masalah. Gitu. Masalahnya apa? Masalahnya aku sakit, pilek. Nah, pasti kan kenyataannya pilek, harapannya apa? Harapannya hidungnya ngeplong. Nah, itu kan pasti. Statement di masalah itu pasti terbagi dua kalimat. Kalimat pertama kalimat harapan, kalimat kedua kalimat kenyataan. Nah, itu ada gap di situ. Itulah masalah. Sehingga masalah terbagi dua, masalah produktif, yang kedua masalah kontraproduktif. Masalah produktif yaitu yang harapannya memang bagus ke depan dan harus kita ikhtiarkan. Nah, mengikhtiarkan ketika ada masalah artinya mendekatkan kenyataan ke harapan. Jadi cara menyelesaikan masalah dengan cara menghilangkan gap, caranya kenyataan didekatkan ke harapan, ini yang disebut dengan ikhtiar. Itu biasanya untuk harapan-harapan yang memang benar, harapan-harapan yang objektif tadi, jenis masalah objektif tadi. Gitu. Ada juga penyelesaian masalah di mana harapan diturunkan aja, menghilangkan gap, kesenjangan ini dengan menurunkan harapan ada ke kenyataan. Nah, ini selesai juga masalah. Ini teknik ini disebut dengan teknik qanaah atau syukur gitu. Biasanya itu untuk masalah-masalah subjektif, Kang Fikri. Oh iya, betul ya. Oh gitu ya Pak. Iya, sebetulnya kalau kamu pengen nggak punya masalah dengan berat badan, udah nggak usah berharap kurus. Saya bilang gitu. Kebetulan anaknya juga. Nah, ketika kita berharap, ya. jadi saya sedang punya masalah dengan berat badan dan sengaja ini saya buat jadi masalah. Karena apa? Karena sudah menyangkut kesehatan kalau saya. Oh iya. Jangan tulis malu. Iya. Nah gitu. Jadi kalau emang bagus misalnya berat badan itu memang harus dibuat masalah. Jangan malah yang seharusnya punya harapan langsing, harapannya dihilangkan. Nggak apa-apa lah, biar gemuk asal cantik. Nggak apa-apa lah, biar gemuk asal sehat. Nggak ada itu. Ilmu kedokteran mana yang mengatakan gemuk sehat? Nggak ada. Iya. Dokter mana yang beraninya ngomong gitu? Yang ada adalah gemuk itu berat. Soalnya saya mengalami. Insya Allah. Membawa tubuh. Nah itu bilang nggak apa-apa gemuk asal sehat. Itu sebetulnya sedang strategi yang kedua tuh, menurunkan harapan, mendekat ke kenyataan. Artinya dia mencoba qanaah bersyukur dengan berat badan yang segitu. Nah itu nggak boleh yang kayak gitu. Iya. Perlu ditempatkan sesuai porsinya ya. Iya, karena itu masalahnya objektif loh, berat badan melebihi itu objektif, bener-bener memang dia masalah di situ, ada lemak. Kayak saya ini kan memang objektif, saya nggak boleh ngambil barang sorangan gitu. Normal-normal saja begitu ya. Meskipun sudah dikurangi. Kata istri saya memang udah mulai dikurangin. Alhamdulillah. Nasinya cuma sekali katanya sehari. Kalau lagi inget. Tapi setidaknya sudah berikhtiar ya, insya Allah gitu. Ya. Betul. Jadi janganlah mencari dalil-dalil untuk masalah yang objektif. Baik. Termasuk juga ini agak melebar dikit nggak masalah. Masalah umat Islam terbesar ini saat ini adalah kemiskinan. Problemnya kemiskinan. Jangan juga kita sebagai ustadz, sebagai penceramah mencoba-coba ngabeberah, udahlah, yang penting akhirat. Gimana? Ini kan kita sedang mengusahakan dunia untuk bekal ke akhirat kita. Itu kan harus memang menyelesaikan problem kemiskinan. Untuk akhirat juga, karena kita nggak boleh memisahkan. Nah, ini memang nggak boleh dikonaahkan problem umat ini. Jadi bersyukur gitu.
Iya. dengan yang ada ya oke lah ya, itu tetap harus jadi ceramah-ceramah untuk generasi ya yang sudah mulai uzur lah mungkin ya. Tapi untuk generasi-generasi muda itu, kita kalau belum mencapai kemampanan finansial, itu bentuk syukurnya adalah mengoptimalkan yang ada supaya mencapai sumber daya yang lebih besar lagi agar bisa kemaslahatan untuk umat. Kayak Iya, lucu, iya. anak saya juga pernah Pak Osmin. Oh, aku mah pengen rumahnya yang kecil aja, soalnya takut dihisap nanti katanya. Saya bilang, ya Bunda juga sepakat. Cuman kalau kamu punya rumah yang besar, kamu bisa lebih dimanfaatkan dengan umat. Toh itu juga hisapnya Untuk akhirat juga gitu. Oh Iya, iya. ujuk-ujuk anak saya tuh mungkin karena generasi milenial gitu ya. Iya, iya. Ayah, aku mah rumah kecil aja lah, kayak apartemen kayak gitu, biar simple, nggak susah ngurusnya. Itu ujuk-ujuk kayak gitu. Cita-cita meni sempit gitu, saya bilang gitu. Cita-cita mah rumah harus besar segala macem, biar Biar kita bisa menampung anak yatim, menampung gitu. anak yatim, menampung penghafal Quran Nah, segala gitu. macem. Cita-cita rumah kecil. Nah, ini yang kita sebagai apa namanya, ustadz, sebagai penceramah harus mulai nih mengklarifikasi hal-hal kayak gini. Betul, Karena emang betul. problem umat saat ini kemiskinan, kebodohan yang harus kita tuntaskan. Iya. Ini menjadi harus harapan yang harus kita kejar nih, kita ikhtiarkan nih gitu. Ada juga yang bilang, Bu, udah saya mah ditakdirkan ngontrak seterusnya katanya. Wah, gitu. sudah Saya mengecap bilang seperti itu ya. sudah berikhtiar Sehebat apa sehebat tiba-tiba apa ngomong takdir. tiba-tiba ngomong takdir gitu. Allahu Akbar. Iya, Nah, iya. termasuk juga ini ke anak-anak kita nanti, ketika dia mau milih sesuatu, mau memutuskan sesuatu, kita mulai bantu tuh dia untuk mengidentifikasi masalah. Iya. Masalahnya apa? Dialognya terjadi waktu ini dialog 3 tahun yang lalu ya, waktu 2 tahun yang lalu waktu si Bujang memutuskan mau paket C atau reguler, sekolah formal. Apa coba? Nah, kita bantu. Masalahnya apa, A? Ya aku bingung, Ayah. Kalau paket C, plus minusnya apa? Nah, ini mulai ke mengumpulkan informasi tahap kedua ya, Bu Lis ya. Iya. Oh iya. Tahap pertama ketika dia mengidentifikasi masalahnya Apakah apa? subjektif atau objektif kan? Kita masalah kamu apa? Biasanya kalau udah bisa masalah, dia ada statement harapan. Harapan kamu apa? Harapan aku ya bisa hafal 30 juz, Ayah. Ini baru 15 juz. Nah, terus masalahnya sekarang aku kalau di sekolah formal harus bagi waktu Iya. dengan pelajaran-pelajaran ada. Nah, terus kenapa Pak dengan paket C? Dengan paket C aku punya harapan yang lain. Jadi harapan 2 ternyata. Tuh ya, 1 hafal 30 juz, satunya pengen sekolah seperti anak lain biar dapat ijazah formal, rapot formal seperti anak lain. Iya. Nah, ini kan ada dua harapan. Kenyataannya sekarang dia begini, baru hafal 15 juz, waktu itu 20 ya. Waktu dialog ini 20. Jadi dia tinggal 20 itu ada yang belum mungkin semua juga masalahnya. Iya. Jadi emang agak berat untuk ngejar dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Iya. Untuk 30 juz mungkin itu. Oke, udah ketemu kan berarti masalahnya. Ada harapan, ada statement harapan, yaitu pengen hafal 30 juz mungkin dan pengen dapat ijazah formal. Oke, kenyataannya sekarang dia belum dapat ijazah formal dan belum hafal 30 juz mungkin. Oke, dari situ. Nah, setelah itu baru tahap kedua ya, Bu Lis ya. Tahap kedua mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Nah, kalau mengumpul informasi ini rumus dari Agim ya, pakai BAL ya. Iya. BAL, benar, akurat, lengkap. Itu sudah kita bahas waktu itu. Jadi sebanyak-banyaknya. Oke Kak, kumpulkan informasi tentang sekolah, boleh tidaknya paket C masuk perguruan tinggi. Apa sih yang kekurangan paket C? Soalnya ketakutan masuk paket C itu, paket C tidak bisa dipakai untuk ke perguruan tinggi nantinya. Dia ada ketakutan itu waktu itu ya. Cari informasi, bener cari nggak? aturannya. Ada nggak yang mengatakan bahwa paket C itu tidak bisa untuk ke perguruan tinggi? Akhirnya dia nelpon lagi. Ayah, ternyata enggak, paket C itu paket kesetaraan yang punya hak sama. Untuk ke perguruan tinggi negeri, ke perguruan tinggi swasta pun nerima gitu. Dia bisa ikut program, ikut UNBK juga, ikut
BMPTN juga, ikut jalur mandiri boleh gitu. Apalagi AA kan nanti ada bisa ikut jalur prestasi karena kan ada juga di beberapa kampus itu penghafal Quran kan. Betul. Bukan penghafal Quran, bahasanya penghafal kitab suci. Jadi bukan hanya Oh. Quran aja sebetulnya. Oh, yang iya. hafal Injil ya mungkin jadi ini, tapi ada gitu yang hafal Injil. Ya, nggak tahu, ada. Mungkin ada kali ya hafal Iya. Injil. Mhm. Nah itu akhirnya ketika informasi udah dikumpul-kumpulkan, masih ada satu yang mengganjal dia untuk memutuskan reguler atau paket C, yaitu masalah gengsi. Oh iya, ini dia ya. Berarti kalau gitu ada 3 ya. Iya. Satu adalah 30 juz, mungkin. Yang kedua formal, dan formal sama gengsi ini ternyata nyatu, jadi tetap 2. Oh, Jadi iya. sebetulnya formal itu karena gengsi, ijazah SMA formal itu karena di situ ada gengsi, karena paket C bagaimana masih dipandang sebelah mata. Nah, masalahnya di situ. Kalau masalah di situ, kita sebagai orang tua menguatkan. Akhirnya waktu itu saya buat statement yang mudah-mudahan bisa menguatkan gitu. Statement saya waktu itu adalah, ayah sudah lama tidak mensakralkan ijazah. Bahkan ayah kalau sedang butuh kolega karyawan mitra, ayah nggak melihat ijazahnya, ayah lihat kompetensinya. Bukan hanya ayah sebetulnya. Sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah nggak terlalu ijazah minded, Mereka tidak melihat dari perguruan tinggi mana sekarang. Banyaknya sudah melihat kompetensinya. Saya contohin Google itu kalau mau merekrut karyawan itu sudah melihat portofolionya aja, mana karyanya. Kalau pengen merekrut di bidang security, Google itu menerima yang bisa menghack, menjebol situs mana, itu langsung terima tuh. Itu nggak usah pakai ijazah. Jadi ayah sudah lama tidak mensakralkan ijazah. Kompetensi lebih penting, jauh lebih penting dari ijazah. Jadi nggak usah khawatir ketika AA memutuskan paket C, nggak gengsi, itu yang penting kompetensi AA punya. Terus ada kekhawatiran juga kalau pakai C kan nggak belajar gitu, tiba-tiba dapat ijazah. Saya bilang kamu belajar tiap hari, belajarnya kamu sesuai dengan talent Al-Quran. Jadi disiplinnya dapat, kerja kerasnya dapat, tanggung jawabnya dapat. Jadi sama, cuman yang dipelajari teman-teman kamu pelajaran ke-SMA-an, kamu pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran, sama aja gitu. Udah masih galau, kasih dia keputusan 1 minggu belum memutuskan. Ya, minggu berikutnya dia mulai memutuskan, ayah saya udah bulat paket C aja. Awalnya nggak pakai C, awalnya aku reguler aja. Reguler aja. Pertimbangan karena nanti kalau tiba-tiba aku kaget nanti di kuliahan. Nah akhirnya kita suruh identifikasi pilihan yang ke nomor 3 nih. Nomor 3, sudah nomor 3 identifikasi pilihan. Pilihan. Kamu mau ke paket C ini, mau reguler ini, monggo silahkan dengan memberikan waktu 1 minggu gitu. Jadi setelah tadi tahap kedua mengumpulkan informasi plus minusnya apa, kekhawatiran itu didukung sama informasi. Ternyata banyak ternyata data itu menghapus loh kekhawatiran karena kita itu cuman katanya. Nah itu dia. Jadi sampai tahap kedua aja mengumpulkan informasi itu sudah banyak masalah selesai loh sebetulnya. Mulai ngeplong ya. Mulai ngeplong tuh. Nanti yang ketiga identifikasi pilihan-pilihan. Yang ketiga sudah mulai option. Nah memang waktu itu opsinya 2 ya, negeri atau swasta. Nanti bisa jadi untuk kasus yang lain, masalah yang lain itu ada 3 option, 4 option. Bisa jadi lebih banyak ya. Bisa lebih banyak. Atau option itu bisa dibuat sejajar, bisa juga dibuat hierarki. Plan A, plan B, kalau nggak terima di sini, gini. Itu teknik ketiga itu ya, Bu Indonesia. Ketiga adalah identifikasi pilihan-pilihan atau option yang ada. Nah nanti setelah itu yang keempat, pertimbangkan pilihannya. Ya. Jadi ini untung ruginya ya Pak Wasmi. Untung ruginya apa, plus minusnya apa. Dari pilihan-pilihan yang ada, kemudian tahap yang kelima adalah putuskan. Iya. Putuskan. Yang kelima itu putuskan. Itu baru tahap kelima. Putuskan bukan terakhir ya putuskan itu. Bukan. Putusan itu ada di pikiran kita. Saya ngambil misalnya tadi setelah aku pikir-pikir, aku pertimbangkan lagi pilihannya, kayaknya aku mau ke paket C aja karena kalau reguler berarti
teman-teman aku udah lulus, aku belum. Mhm. Nah, jadi dia di pikiran dia. Dan itu dia butuh waktu 1 minggu loh setelah Heeh. setelah diskusi lama, nelpon lagi, soalnya dari luar kota itu waktu itu. Oh iya. Lagi, Betul. nelpon Nanti lagi. yang keenam baru Nah dulu, 5 aja dulu. 5. Iya. Kita dulu nih. Iya. Siapa tahu sampai ke-5 aja di sahabat-sahabat masih perlu diskusi dulu nih. Dan Iya. itu orang ngelihatnya sekarang, dia keterimanya di perguruan tingginya Tinggi. sekarang. Padahal sebenarnya Prosesnya ketika prosesnya itu 3 bulan yang lalu gitu. Betul ya. dan mungkin dia inget banget dulu waktu kita 3 tahun ya, 2 tahun yang lalu lah ya. Bukan 3 bulan, 2 tahun ya. Ya tahu waktu 2 tahun yang mutusin lalu. paket C itu kan, dan sekarang kan udah. Oh iya. 2 tahun. Dan 2 tahun. itu di last minute keterima jalur prestasi di PTN. Itu kan Alhamdulillah. dia merasakan perjalanan Memutuskan. takdir nasib itu tidak dia sendiri yang memutuskan. Dia Iya. sampai lonjot gitu, teriak gitu waktu keterima gitu kayak kesurupan. Jadi kalau saya sih lihat dari penghayatannya itu dia bisa Iya. merasakan dia ikhtiarnya, kerja kerasnya, Betul. kemudian juga dia bisa merasakan emang ujung-ujungnya juga ada kehendak Allah. Ya, Iya, betul. iya. Karena dia pede dia di PTN yang awalnya dia pede banget pasti keterima. Karena ini kan sangat mendukung. Ternyata di PTN ini tidak diterima gitu. Makanya langsung kita sugestikan ini keberkahan AA bertahun-tahun berinteraksi dengan Al-Quran ini. saya bilang. Pertolongan Allah Pertolongan ini. Allah. Iya, iya. Tapi kita nggak boleh mengatakan pertolongan Allah sebelum kita berikhtiar gitu. Nah, Nah, itu itu dia. Itu nanti dia. malah jadi malas. Iya, Jantungnya jadi iya. malas gitu. Bukan Betul, bergantung betul. Allah dalam rangka keimanan, tapi dalam rangka kemalasan. Kan Ini- nanti juga takdir saya di mana gitu. Kalau takdir saya nggak di perguruan tinggi negeri ya udah terima gitu. Padahal dia belum ikhtiar. Belum ikhtiar. Betul. Jadi betul kata Bu Lis tadi bahwa cara membuat anak bahagia itu buat dia memutuskan sendiri. Mhm. Dan kalau hasil dari keputusannya itu berhasil, bahagianya itu saya melihatnya hormon endorfin itu disemprotkan gitu. Saya belum pernah melihat anak saya sebahagia itu. Masya Allah, Masya Allah. Dan orang tuanya juga pasti ikut bahagia ya. Oh, Oh, pasti sangat. kita kalau saya sendiri antara percaya dan tidak gitu. Ini kemarin kan kita belum lama ya dialog ini. Gitu. Betul, betul. Masya Allah ya. Dialog-dialog yang mungkin panjang, penuh perjuangan, penuh beban pikiran, tapi pada akhirnya bisa berbuah dengan baik. Alhamdulillah. Itu ternyata tidak ujug-ujug sahabat MK. Ada proses yang hadir di belakang itu semua. Dan ini juga menjadi sebuah latihan yang berharga, sehingga nanti boleh jadi di masa depannya ya anak ini akan lebih terbiasa lagi ya untuk memutuskan sesuatu yang besar, Pak Karena Wasim ada Lilis. pengalaman. Iya, Sudah mengalami pengalaman. Karena pengalaman ini guru yang terbaik untuk kita. betul. Sekali kita pengalaman lari, kita akan lari. Iya, iya betul. Itulah pentingnya kita belajar sejarah. Ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Bu Lilis, Pak Wasmin, satu pertanyaan sebelum jeda, mohon izin ya. Ini ada yang bergabung dari sahabat kita di 081122411027. Sahabat Nur di Bandung, Pak Wasim, Bu Lilis. Usia berapa sih anak boleh dilatih untuk mengambil keputusan sendiri? Punya anak perempuan kelas 6 SD, ditanya mau SMP-nya kemana, belum punya keputusan, nggak tahu katanya. Apakah memang di usia tersebut masih perlu untuk ikut keputusan orang tua atau sudah mulai boleh dilibatkan, Pak Wasmin, Bu Lilis? Ya, baiknya sih sudah dilibatkan dan pertanyaannya tadi di usia berapa? Saya ingat banget di usia anak saya 2 tahun itu kita bisa melatih, misalnya melatih baju, biasanya mana gitu, yang ini, yang mana warnanya. Tapi kita udah ada frame gitu warnanya. Sebenarnya sih anak saya pakai yang hitam juga nggak apa-apa, misalnya pakai yang putih juga nggak apa-apa. Dua-duanya lucu gitu. Minimal 2 itu dulu. Ayo sayang, yang mana? Nah, terus dia milih yang misalnya yang hitam. Dia bahagia sekali. Jadi sudah mulai dilibatkan. Begitupun ketika mau masuk SMP gitu. Nah, kita biasanya saya dengan suami cari-cari dulu yang SMP yang saya lihat anak saya lebih keamanan talentnya gitu ya. Kemudian sesuai juga budget keuangan dengan kami, kemudian lingkungannya juga sesuai dengan kami. Nah, ada beberapa alternatif. Nah, setelah misalnya saya pilih contohnya misalnya 4 atau 5 sekolah. Dan 5 itu sebenarnya kalau anak saya milih 1, 2, 3, 4, 5 nggak jadi masalah karena kan sudah kita frame.
Nah, akhirnya kita bawa ke 5 sekolah itu, coba kamu pilih yang mana gitu. Jadi jangan juga anak memutuskan sok pilih yang mana gitu. Bebas gitu ya. Bebas. Anak-anak misalnya pilihnya yang ini budgetnya nggak sesuai, terus orang tuanya bilang, "Nah, jangan ke sana, mahal." Kata anaknya katanya harus milih, katanya harus latihan milih. Nah, kita pasti ada frame gitu, frame. Begitupun sama di perguruan tinggi juga kita ada frame, kami punya budget sekian. Mangga silakan gitu. Untuk untuk disesuaikan dengan ini gitu. Jadi di frame. Dan itu bisa diajarkan di 2 tahun tadi baju misalnya. Kadang anak saya waktu TK itu dia misalnya memilih untuk ke sekolahnya pakai baju tidur karena baru. Misalnya kakeknya beliin baju tidur karena bagus dia gitu ya, kan baju baru kan, tapi yang namanya baju tidur meskipun baru kan nggak pantas ya. Akhirnya biasanya saya bilang nanti kalau ke sekolah pakai baju tidur nggak apa-apa ya, nanti kalau teman-teman nanya kamu udah mandi belum gitu, nggak apa-apa karena baru gitu kan. Biasanya saya ke gurunya, Bu, anak saya pakai baju tidur gitu ya, ini baru, nanti bilang aja udah mandi belum gitu. Jadi ini gitu. Disimulasikan gitu ya. Karena juga anak saya kan harus tahu bahwa itu sebagus-bagus baju itu baju tidur kan, kalau dipakai ke sekolah itu nggak bukan ini pada gitu. tempatnya lah ya. Benar, ketika pulang dia bilang aku nggak mau pakai lagi baju baru, meskipun aku nggak mau pakai lagi baju tidur ke sekolah meskipun baju baru. Kenapa? Semua nanya aku udah mandi belum, katanya. Aduh, udah mandi belum. Ya iya kan, baju tidur biasanya ketika pakai baju tidur identiknya belum mandi gitu. Jadi dia belajar juga di mana penempatan personal etiket ya. Jadi baju itu cocoknya mana. Tapi belajarnya nggak sama kita, nggak dilarang gitu. Iya. Dengan dia yang akhirnya dari teman-temannya begitu, jadi boleh gitu. Kayak misalnya kadang anak saya kan, anak itu kalau milih sepatu, milih apa tuh yang kalau Sundanya buricak burinong gitu. Biarin aja gitu, biarin gitu. Saya suka biarin aja, milih tipe-tipe yang rame gitu. Dia seneng kan pamer gitu. Lama-lama ternyata dia juga belajar kan dari fashion. Lama-lama juga dia sekarang sudah gadis, pilihannya juga lebih disesuaikan ya. Disesuaikan. Betul. Berarti saya juga secara tidak sadar sudah mengajarkan ya. Saya suka disuruh milih tuh anak kalau udah mandi tuh mau pakai baju yang mana. Ya, memang sudah dipilihkan sih. Iya. Makanan juga bisa. Makanan juga bisa ya. Ya, kadang-kadang kan kita ke anak itu ketika makanan itu nggak ngasih pilihan. Dia boleh memilih kalau kita syaratnya tanggung jawab menghabiskan. Termasuk juga kadang-kadang volumenya itu sangat banyak, kita kasih warning aja, bener nih habis. Bener-bener. Nah, menuntut dia tanggung jawab itu nanti jadinya bagian dari experiential learning. Jadi belajar secara langsung mengalami tanggung jawabnya gimana, sehingga nanti ketika dia memutuskan sudah penuh pertimbangan. Karena aku nanti kalau nggak habis, aku suruh tanggung jawab. Itu bener-bener loh Kang Zikri. Kita tungguin itu sampai habis itu. Misalnya di kondangan ya, kan sudah kita tawarkan sama ayah aja ya. Ya, aku mau piring sendiri gitu. Itu sampai kita tungguin sampai siang sampai habis. Kalau belum habis ya kita belum pamitan pulang ya. Pulang. Baik. Biar apa? Biar di kepalanya itu ada pengalaman memutuskan dan harus bertanggung jawab pada keputusan. Iya, termasuk kalau saya dengan suami kan Zikri. Jadi kalau saya ke restoran kan yang ngatur duit, yang ngatur uang kan saya kan. Jadi mau yang mana nih? Yang satu, yang dua, saya nggak bacain lagi yang harganya mahal. Pas kan dia nggak ini, yang gitu aja, 3 pilihan atau 4 pilihan. Nah pas di harganya yang tidak masuk akal, misalnya kalau stick yang impor gitu, nggak saya sebutkan misalnya. Saya di frame kan ya pilihannya ya. Nah terus lu suami tanggung jawab gitu. Iya. Baik, alhamdulillah. Pak Sun Lilis, terima kasih. Kita perlu jeda dulu satu kali lagi. Insya Allah kita akan menyapa kembali sahabat MK. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan sapa selepas informasi berikut ini.